Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat channel Rumah Langit Sumber Porong. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap baik-baik saja. Alhamdulillah. Rumah Langit Sumber Porong, bahagiamu, semangatku. Kali ini ke Rumah Langit Sumber Porong kedatangan tamu istimewa. Bisa dibilang sesepuhnya Sumber Porong ini, guys. Bukanlah. Kita penerus Sumber remaja. Porong, ya, sesepuh Sumber Porong yang mungkin masih muda, ya. Muda. Beliau ini bisa dibilang warga asli Sumber Porong. Nah, nanti kita langsung kenalan sama beliau. Boleh. Ya, ini nanti kita tanya-tanya tentang sejarahnya Desa Sumber Porong. Gitu ya, guys. Langsung saja, ini dia Bapak Dodok, salah satu sesepuh Desa Sumber Porong. Selamat pagi, Pak Dodok. Oke, selamat pagi kembali. Iya, ini Gimana? Sehat ya? saya sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Rumah Langit Sumber Porong ini. Rumah Iya. Langit Sumber Porong. Oke. Betul, iya. Jangan sampai lupa. Biasanya kadang karena masih baru itu teman-teman salah ngucap. Hanya Desa Sumber Porong gitu aja. Ini kita ada Rumah Iya. Langit Sumber Porong gitu Sip, ya. mantap sekali. Sebelumnya mohon ini perkenalan dulu sama Pak Dodo ini. Nama aslinya siapa? Terus terang ini saya belum Gitu ya. kenal Oke. secara. Kita singkat aja ya, karena namanya panjang. Oh Jadi, gitu. Namanya panjang. Dodok Prasetyo gitu aja. Oh gitu. Panjangnya gimana? Dodok Prasetyo. Gitu ya. Oke, siap. Kita santai Pak Dodo. Iya. Gini Pak Dodo, ini kebetulan di Rumah Langit ini kita pengen istilahnya mengetahui sejarah tentang Desa Sumber Porong. Iya, oke. Panjenengan ini kan salah satu mungkin bisa dikatakan nak calon ya jangan ya. Jangan. Sesepuh Iya, ya, sesepuh ini sudah sesepuh Desa Sumber Porong. Iya. Kita pengen tahu sejarah Desa Sumber Porong itu bagaimana sih, bisa dimulai dari yang paling awal mungkin. Monggo, Oke. Pak Dodo. Terima kasih buat siapa? Kita ngomong sobat. Sobat ya? Sobat-sobat. Oke, buat sobat-sobat yang Rumah kebetulan saat Langit ini Sumber. lagi menikmati, lagi mendengarkan. Lagi melihat ya? Melihat, bukan hanya mendengarkan saja ini. Iya. Ini kayaknya kangen sama broadcastnya ini. Mudah-mudahan saya doakan tetap sehat, lancar rezeki nih. Amin. Harapan ya. Yang belum dapat jodoh saya doakan cepat dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat kerjaan, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Yang sudah dapat jodoh? Jangan mendua. Oh ya, jangan berdua. Oke, ya lanjut Pak. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dikatakan saya sesepuh sih bukan ya. Ya, kalau ada yang mengatakan arek winginane suri itu. Iya, ya. Itu. Dan soal sesepuh yang bisa dikatakan nanti ada yang lebih sepuh lagi. Nanti lain waktu bisa diundang. Gitu. Siap. Gitu ya. Mengawali dari Pak Dodok dulu. Iya, harus itu ya, yang lebih muda. Waduh, muda. Yang lebih muda lagi ditayangkan ya. Siap. Kalau kita sekilas berbicara soal sejarah Desa Sumber Porong, sebenarnya saya sendiri sih kurang tahu itu ya. Kurang tahu, maksudnya itu hanya sekilas-sekilas saja. Nggih. Dari referensi tetangga saya dulu ya guru ngaji saya juga, Nggih. Bapak Dul Kamal ya, almarhum. Almarhum Bapak Dul Kamal. Iya, itu Bapak Sanali kalau nggak salah itu. Dia itu memang punya referensi cerita tentang Desa Sumber Porong ya. Karena Desa Sumber Porong itu katanya dulu itu lingkupnya itu sampai di Ngapuk. Lingkup, Iya. luas wilayah mungkin Luas ya? wilayah, nggih. sampai di Ngapuk, tahu Ngapuk? Nggih. Ya, sampai situ. Sampai Sampai sana, iya. di Ngapuk. Entah saya kurang tahu ceritanya, ternyata Ngapuk diminta di Desa Sumber Ngepo. Gitu. Mungkin karena Sumber Ngepo terlalu kecil atau gimana ya, saya kurang tahu. Itu mengenai asal usul nama Desa Sumber Porong atau Sumber Parang ya. Itu ceritanya memang sangat apa ya, kalau dibilang itu sangat ngeri. Ngeri sekali. Ngerinya gimana ini? Karena ada persaingan Oh, persaingan iya. ya.
persaingan dua Demang ya. Kisahnya seperti itu. Ini menurut referensi cerita itu ya, cuman ya tahu-tahu aja dah. Kita bisa ceritakan enak aja dah. Gini, dua Demang ini yang bernama Demang Lengket sama Demang Kentol ya, kalau nggak salah itu ya. Oh, Demang Lengket sama Demang. Demang Kentol. Iya, itu. Nah, di sisi lain ada sosok wanita cantik ya, cantik. Istilahnya itu kembang desa ya. Karena si Demang ini menguasai segalanya, otomatis si kembang desa ini diperebutkan. Di antara dua Demang itu? Iya, Oh, diperebutkan. Ceritanya seperti itulah, kita menyambung lidah saja ya. Iya. Entah kebenarannya bagaimana kan kita belum tahu ya. Tapi kalau ada petilasannya memang ada. Dua Demang, terus putrinya itu ada. Jadi dua Demang ini beradu kekuatan ya. Kala itu di abad sebelum Masehi 15 sebelum Masehi kalau nggak salah itu. Adu kekuatan. Kalau kita tahu bahwasanya orang-orang dulu kan ya itulah orang Jawa asli itu Sakti Mondroguno, tahu Sadurunge Winoro itu ya kan? Ya seperti itu. Dari dua Demang ini dia beradu merebutkan si putri cantik ini, gitu. Bertengkarnya atau mungkin beradunya itu dalam segi seperti apa? Apakah itu ilmu yang tidak kelihatan atau langsung menggunakan alat mungkin? Yang pasti kalau kita lihat di film-film itu kan masa-masa kerajaan kan kelihatan ya. Berperang ding seperti itu. Oh gitu. Nah, anehnya Demang ini berperang itu sama Antan ya. Antan itu sejenis apa itu ya, alu yang buat numbuk padi. Oh iya, alu. Iya, alu. Pakai senjatanya alu gitu. Alu, senjatanya alu. Dan pertempuran ini sampai memakan waktu 3 bulan kalau nggak salah itu. Menurut cerita lama juga nggih? Selama itu sampai 3 bulan, bayangkan aja. Bertempur selama 3 bulan. Makannya itu kapan? Mame itu kapan itu ya? Nggak usah dibayangkan seperti itu. Kalau orang dulu sih insya Allah seperti itulah ya. Iya, kalau orang sekarang kayaknya nggak kuat nggih. Aduh. Lihat tempe penyet aja, wah beda lagi. Seperti itu. Dan perebutan ini memang sangat seru sekali ya. Dan kala itu pertempuran ini di alun-alun desa Sumberporong, belum desa ya, di alun-alun namanya alun-alun apa ya, nggak tahu, pokoknya di alun-alun itu aja deh ya. Oh, ngomong-ngomong alun-alun nih, mungkin cerita alun-alun ini kalau sekarang posisinya di mana Pak? Alun-alun sekarang ini bisa dilihat posisinya di itu museum. Oh di museum, ya sobat Rumah Langit, ternyata museum itu dulu alun-alun sobat. Iya, itu adalah dulu temannya alun-alun Desa Sumberporong. Dulu ya, iya. belum nama Desa Sumberporong ya, cuma alun-alun gitu aja. Belum ada kata-kata nama sumber parang ya? Belum ada. Gitu ya? Belum ada. Dan pertempurannya di situ memang. Selama sampai 3 bulan itu, bayangkan ya 3 bulan ya. Terus kok tiba-tiba muncul nama atau mungkin tercetus ada sumber parang atau sumber porong atau gimana gimana itu Pak? Begini, dari dua Demang ini dia pakai senjata yang saya katakan tadi antan atau alu ya. Alu, nggih. Ya, jadi bertempurnya pakai itu, bukan pakai senjata seperti parang, seperti celuris, seperti apa dan lain-lainnya, pedang, enggak. Pakai alu atau antan itu ya. Dan ada versi juga cerita bahwasanya si Demang Lengket ini pakai bambu kalau nggak salah itu. Bambu. Pakai bambu. Dan bambunya itu cari di desa Sempu. Oh Sempu malah. Ya. Ya mungkin wangsitnya di sana mungkin ya. Itu ceritanya. Oh gitu. Dan menurut cerita juga Ki Demang Lengket ini orangnya kecil tinggi. Kecil tinggi. Ya. Ganteng nggak Pak?
Lah, masalah itu saya Iya. kurang tahu ya. Saya jadi nganu ini. Kecil tinggi. Terus Itu parangnya di mana ini? Ini saya jadi mulai nganu ini, mulai apa? Penasaran ini. Penasaran, oke. Ah, ini parangnya di mana ini? Kok nggak antu? Nanti jadi sumber antu ini. Iya. Sumber antang ya tadi ya. Antan untuk Antan. parang itu Oh, ya. iya. Dan setelah pertempuran itu, Iya. mereka dua Demang ini kan pakai alu itu ya. Alu. Ternyata nggak ada yang menang. Seri. Seri. Nah, selama 3 bulan tuh nggak ada yang menang. Pada semuanya apa? Dua Demang ini sakti semua. Sama-sama semua. sakti. Iya, sama-sama sakti. Dan waktu itu kedatangan sosok santri. Iya. Kalau sekarang ini bisa dikatakan Mbah Pati ya. Mbah Pati terkenalnya. Oh iya terkenalnya itu sekarang Mbah Pati, ya. Iya. Kan asalnya dari Pati gitu ya. Hmm. Siapa sih namanya tuh Mbah Kaliman apa siapa namanya itu? Itu sempat merelai si dua Demang yang bertempur ini. Dengan datangnya Mbah Pati ini Mbah Pati ini. Nah setelah itu sepertinya dua Demang ini sadar terus nggak bertempur lagi. Nah setelah itu desa ini dinamakan Desa Sumber Parang ya. Terus parangnya ini kok tiba-tiba sumber parang itu mungkin sumber parang atau nopo ngoten Pak? Iya, bisa dikatakan kalau sumber parang itu sepertinya alu itu yang dikatakan parangnya itu Oh gitu ya? Iya. Mungkin mirip Iya, seperti itu. Terus selain itu dari pertempuran ini ada tahun berapa tuh 18 berapa tuh Belanda masuk ke desa Sumber Porong itu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, berhubung si orang-orang Belanda itu nggak bisa mengatakan parang gitu ya Pak ya. Biasanya nggak gitu. bisa mengatakan parang gitu. Iya. Parang nggak bisa. Oh iya. Ya. Tapi ada Karena, ong. dikatakan porong, ya, Iya. porong itu ternyata ada artinya. Sumber dari perselisihan. Oh gitu. Sumber berarti kan muara. Ya, gitu tempat-tempat ya, perselisihan, ya. Mungkin perselisihan antara dua Demang ini. Oh gitu. Iya. Sumber parang lah. Lebih jelasnya orang-orang awam pada waktu ya sumber porong gitu. Jadi terkenalnya sumber Berarti porong. bisa diartikan salah satu arti sumber porong itu bisa dikatakan tempat perselisihan. Iya. Oh gitu. Porong itu kan dalam bahasa Belanda mungkin perselisihan atau perselisihan kalau nggak salah itu. Oke. Ya. Iya. Seperti itu, kisahnya seperti itu. Kisahnya seperti itu menurut versi beberapa narasumber yang saya tahu. Sesepuh Iya. terdahulu. Mungkin ada versi yang lain ya kurang tahu ya. Oh iya. Gitu. Terus akhir cerita atau gimana dari Demang tadi mungkin? Akhir cerita ternyata si putri ini nggak bisa dimiliki dua Demang. Oh gitu. Iya. Ada yang mengatakan ini ditutup aja ya. Ada yang mengatakan seperti itu, putrinya diungsikan ke Jawa Tengah lagi kembali. Oh, berarti putrinya mengungsi, Iya, diungsikan diambil kembali sama Jawa orang Tengah. tuanya atau apa ke Jawa Tengah. Entah Jawa Tengah mana saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Yang pasti ya sekilas seperti itulah ceritanya. Terus Ki Demang keduanya ini akhirnya ya tetap bertempat di Sumber Sumber Porong. Porong. Karena ya Iya. istilahnya makam-makam beliau itu juga kita bisa lihat kan. Iya, kan gitu. makam beliau ada. Ada. Kalau Demang Lengket itu ada di Putuk. Di foto. Di Putuk, nggih. ya. Kalau Kalau Demang Demang Kentol, Kentol ada di Popohan. Popohan. Di Iya. apa itu? Makam Sentono. Makam Sentono. Masih nggih. ada. Sedangkan Mbah Kalimang atau Mbah Patinya itu ada juga Di Pesarean. di Pasarayan. Iya. Itu cikal bakal orang Sumber Porong ya. Istilahnya itu bedah kerawang. Tahu bedah kerawang? Bedah Kerawan itu apa gitu? Yang membuka desa itu loh ya. Oh gitu. Makanya ceritanya ini Pak Dato.
ceritanya itu kebanyakan pemimpin-pemimpin itu rata-rata dari sana katanya, pemimpin desa katanya ini saya dapat selintingan seperti itu, tapi itu nanti apa kita keep mungkin next apa namanya momen ya kan, iya, kalau betul. itu kita bahas nanti kayaknya bisa jadi lebar sangat gitu ya. Begitu. Iya. Ya mungkin ada narasumber nanti yang bisa kita ambil lagi. Siap. Mungkin dari ulasan saya itu ada yang kurang pas atau kurang gimana. Tapi alhamdulillah nih Pak Dodo, dengan jenengan sampai ini nih beberapa poin yang kita tahu dari yang kita nggak tahu, mungkin sobat-sobat Rumah Langit Sumber Porong ada yang belum tahu tentang cerita itu, dan ini jadi inspirasi atau memberi informasi kepada kita gitu ya, terkait dengan sejarah Desa Sumber Porong. Nah, gitu. Terima kasih banyak loh Pak Dodo. Semoga informasi yang jenengan sampaikan tadi bisa memberi wawasan kepada kita. Oh, begini loh Desa Sumber Porong dahulu. Iya, begitu Pak Dodo. Terutama bagi saya. Iya. Paling tidak sekarang ini masih ada perselisihan, tapi cuman dengan model yang berbeda. Iya, sama-sama yang diselisihin cewek, kan gitu ya. Tapi berbeda kan gitu. Ya. Kalau dilihat dari seperti itu kan kita tahu ya. Oh ternyata di Sumber Porong gini. Oh lah mbah biyen kayak ngono. Tapi itu cerita aja. Itu cerita. Mitos aja. Ya tapi tetap kita berharap Desa Sumber Porong ya itu mungkin kan bagian dari sisi-sisi yang bisa dikatain kurang enak awalnya. Ke depan kita bisa lebih baik kan ngoten ya Pak. Ya mudah-mudahan seperti itu. Harus lah ya. Harapan demikian lah. Warganya makmur, sentosa, aman kan ngoten nggih. Semoga demikian. Itu harapan dari kita semua. Apalagi orang asli Sumber Porong itu. Siap. Ya. Saya bukan orang asli tapi ini. Gitu ya. Iya, tapi sudah warga Sumber Porong. Iya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Dodo atas kehadirannya. Ya, kapan waktu kalau seandainya nanti terkait dengan ulasan-ulasan yang lain, mohon boleh. waktunya. Iya, nanti bisa hadir lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Sobat-sobat Rumah Langit Sumber Porong, itu tadi terkait dengan sejarah sedikit wawasan dari Pak Dodo selaku salah satu sesepuh Desa Sumber Porong. Semoga itu memberi informasi kepada kita semua, memberi wawasan, dan bagi yang belum tahu atau mungkin yang mau ada komentar, pertanyaan terkait Desa Sumber Porong bisa berkomentar di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini terakhir ini Pak Dodo. Iya. Kita punya jingle kan gini ya. Oh, jingle. Bisa dikatain slogan atau jingle. Rumah Langit itu slogannya adalah Rumah Langit Sumber Porong, bahagiamu semangatku. Dengan semangat gitu tentunya. Kita bareng Pak ya. Kita bareng ya. Rumah sakit. Rumah sakit. Keliru Pak. Rumah sakit ya. Oh iya siap. Rumah Langit Sumber Porong, bahagiamu semangatku. Kita ulang lagi. Rumah Langit Sumber Porong, bahagiamu semangatku. Ulang ya. Ya. Rumah Langit Sumber Porong, bahagiamu semangatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.